wabarakatuh. Dengan saya Mati, mengenai Santoso.com dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya karena saya Mukarram dari 95. Salam pada pagi ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai sejarah tentang aplikasi TikTok dan juga ada mengenai manfaat dan juga dampaknya. Baik, kita lanjut aja. Aplikasi TikTok dari awal hingga sekarang. Nah, aplikasi TikTok sendiri itu sudah menjadi fenomena yang global yang mengubah cara kita berinteraksi dengan konten digital dan transformasi lanskap media sosial. Selanjutnya kita akan telusuri perjalanan TikToknya dari awal hingga saat ini. Nah, pada tahun 2016 sebelumnya itu ada yang namanya Douyin yang diluncurkan di Cina oleh ByteDance. Sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa itu Douyin? Jadi Douyin itu adalah nama lain dari TikTok sebelum diluncurkan pada tahun 2017 di pasar internasional. Kemudian Douyin sendiri itu hanya bisa diakses itu di Cina sendiri, dia tidak menyeluruh. Kemudian pada tahun 2017 diluncurkan TikTok itu di pasar internasional, ada di beberapa benua ya. Kemudian pada tahun 2018 TikTok mengakuisisi Musical.ly dan menggabungkannya dengan platformnya. Nah, Musical.ly sendiri itu sebuah aplikasi ya di Amerika, itu mengenai hampir sama dengan TikTok, potongan video yang beberapa detik atau beberapa menit saja. Dan perkembangan TikTok di berbagai negara. Kemudian di negara-negara Asia, TikTok sendiri itu sangat populer, terutama di negara Cina, India, dan juga Indonesia. Nah, banyak sekali pengguna di wilayah ini menggunakan TikTok untuk berbagi video pendek, hiburan, dan juga musik. Kemudian di Amerika Utara, TikTok juga menjadi sangat populer, khususnya di Amerika Utara. Pengguna di wilayah ini memanfaatkan TikTok itu untuk berbagi tarian, berbagi tayangan komedi, dan juga tren viral. Kemudian di negara Eropa, di negara-negara Eropa sendiri, TikTok itu sudah memperoleh popularitas di Eropa dengan pengguna yang memanfaatkan platform untuk berbagi konten kreatif, tutorial, dan juga hiburan. Kemudian ada manfaat TikTok bagi pengguna sendiri. Yang pertama itu sebagai hiburan. TikTok sendiri menawarkan berbagai konten hiburan seperti video pendek, tarian, dan juga musik yang menghibur dan menenangkan pengguna. Kemudian yang kedua ada komunitas. TikTok sendiri menciptakan sebuah komunitas online yang cukup kuat dan di mana pengguna dapat berinteraksi, berbagi minat, dan juga mengikuti kreator favorit mereka. Kemudian yang ketiga ada kreativitas. Nah, TikTok mendorong pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui video pendek untuk di-upload ke aplikasi TikTok sendiri. Kemudian musik dan juga efek visual. Nah, efek visual sendiri itu sudah disediakan oleh TikTok sendiri. Kemudian yang keempat sebagai pendidikan. Nah, TikTok juga bisa digunakan sebagai platform edukasi dengan pengguna yang berbagi informasi, tutorial, dan ilmu pengetahuan melalui video pendek. Pada saat ini juga banyak sekali ya mengenai pendidikan, ada tentang sekolah yang bahasa Inggris, kemudian dari tutorial pasang atau terkait kabel laptop yang kayak gitu. Kemudian ada juga tuh yang di gadgetin mengenai tentang handphone dan juga laptop ya. Nah, kemudian ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif dari penggunaan TikTok. Yang pertama itu ketergantungan. Nah, TikTok dapat menyebabkan ketergantungan dan waktu yang berlebihan dihabiskan hanya untuk menggunakan aplikasi TikTok dan juga mengabaikan tugas penting lainnya. Misalkan yang sekarang itu kadang yang main TikTok sendiri itu lupa makan, mandi, gitu, ataupun sama hal lainnya.
Kemudian yang kedua ada cyberbullying. Nah, platform ini dapat menjadi tempat untuk cyberbullying karena komentar dan pesan negatif mudah dibagikan dan dapat berdampak buruk pada pengguna. Salah satunya itu ada yang disediakannya kolom komentar. Kemudian yang ketiga, misinformasi. TikTok sendiri dapat menyebarkan informasi yang salah atau tidak akurat karena dalam aplikasi TikTok itu hanya beberapa detik saja, beberapa menit saja ya. Dan juga yang membuatnya itu membuat konten yang dibagikannya itu tidak selalu diverifikasi. Jadi pasti banyaknya yang namanya misinformasi. Kemudian dampak negatifnya keempat itu privasi. Nah, TikTok itu mengumpulkan data pengguna yang luas, data-data yang kita daftar, kita ikuti, kita login aplikasi tersebut, itu yang dapat menimbulkan sebuah kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi pribadi pengguna. Salah satunya kita ada memasukkan email, nomor telepon, juga kontak-kontak teman. Jadi inilah dampak-dampak dari penggunaan TikTok. Ya, dampak negatifnya dampak yang pertama ketergantungan cyberbullying, kemudian mengenai privasi dan juga disinformasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya izin pamit undur diri karena lebih baik saya diri daripada memaksakan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.